Saya Gus Milan Pratiantono, bisa akrabnya dipanggil Tian saja, Bapak dan Ibu sekalian. Saya adalah account manager dari Esri Indonesia. Bersama saya di sini hadir pula Wildan Rian Irvana sebagai solution specialist dari Esri Indonesia. Tadi di sesi seminar mungkin sudah dijelaskan ya bagaimana kebijakan satu peta ini dapat mendukung daerah untuk mengoptimalkan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, dari Esri Indonesia sendiri memang memiliki dukungan atau memiliki konsep-konsep solusi yang kita bisa tawarkan kepada pemerintah daerah. Nah, mungkin bisa di next. Baik, tak kenal maka tak sayang. Saya akan perkenalkan dulu siapa Esri Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ketika ingin mencari tentang seseorang itu siapa, Bapak melihat ke Google, ke Facebook, melihat ini siapa, kegiatannya bagaimana. Lalu ketika Bapak mencari apa, misalnya apa rekomendasi makanan di Sanur, Bapak akan pergi ke Google. Bapak melihat di sini ada rekomendasi makanan, ada website-website yang bisa dipilih. Lalu Esri adalah di mana? Tadi dijelaskan oleh Mas Amri, Esri adalah perusahaan GIS Bapak dan Ibu, di mana kami mengenable informasi geospasial sehingga dapat mensupport pemerintahan dan bisnis. Seperti itu. Kami adalah market leader dari sektor GIS di seluruh dunia, dan di Indonesia sendiri kami punya pengalaman dari tahun 1987. Untuk pertama kali didirikan di Amerika, kami dari tahun 1969. Di Indonesia sendiri kami memiliki 2.200 klien Bapak dan Ibu, dan di seluruh dunia lebih dari 550.000 klien. Tim Esri Indonesia sendiri terdiri dari lebih dari 100 orang profesional yang terbaik di bidangnya, dan kami juga telah melengkapi skill set dari tim kami dengan sertifikasi yang pada level dunia. Mungkin bisa di next. Nah, apa yang ditawarkan oleh pelayanan Esri? Jadi kami memang menawarkan pelayanan yang menyeluruh dan solusi geospasial. Dari mulai misalnya Bapak belum memiliki konsep tentang geospasialnya, kami bisa menawarkan konsultasi. Kami juga memiliki solusi yang telah siap pakai, nanti akan disampaikan oleh Mas Wildan. Lalu kami juga dapat mengenhance melalui sebuah pelatihan atau training. Lalu bagaimana kalau trainingnya tidak yang on the shelf, atau misalnya tidak training-training yang sudah kami tetapkan. Kami juga dapat menyediakan training custom sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Mau bentuknya training yang formal atau bentuknya workshop, itu juga sangat dimungkinkan. Lalu pelayanan project apa yang bisa kami berikan? Kami memiliki beberapa partnership dengan penyedia data Bapak dan Ibu. Jadi kami juga dapat memberikan konten data yang dapat memberikan value added atau tambahan nilai kepada layanan Bapak dan Ibu. Nah, sebagai prinsipal dari RJS di Indonesia, kami juga memiliki dukungan teknis atau kami memiliki tim support yang available pada hari kerja. Nah, bagaimana jika environment Ibu dan sekalian itu sangat penting operasionalnya sehingga dibutuhkan waktu yang lebih di luar jam kerja atau di akhir minggu. Nah, itu kami memiliki layanan juga managed services. Kami akan memberikan satu orang dedicated yang akan mengawasi dan membantu operasional dari GIS Bapak dan Ibu sekalian. Next. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa kami memiliki 100 lebih karyawan yang tersertifikasi ya Bapak dan Ibu. Di sini kami memiliki sertifikasi di bidang professional GIS, cloud, AI, data analysis dan programming, serta project management dan IT. Gitu. Jadi kami tidak hanya di bagian teknis GIS-nya saja, tapi kami memang siap juga di bidang infrastruktur dari cloud, dari infrastruktur server dan sebagainya, hingga ke project manajemennya. Mungkin bisa di next. Nah, di sini adalah pengguna Esri di seluruh dunia. Mungkin bisa dilihat ya Pak, di sektor pemerintah daerah, kota-kota besar di dunia pun sudah menggunakan Esri untuk mendukung kebutuhan geospasialnya. Contohnya ada City of Los Angeles, City of Boston, San Francisco, Charlotte, Toronto, dan mungkin di negara yang terdekat di Urban Development Authority of Singapore. Jadi pengembangan area urban di Singapura itu dikembangkan menggunakan software kami.
Mungkin next. Nah, di sini di Indonesia tadi ada 2.200 lebih organisasi yang sudah kami support di sektor-sektor berikut seperti di pemerintahan, retail dan manufaktur, konstruksi, real estate dan property, bank dan layanan keuangan, transportasi, utilitas, minyak dan gas, pertambangan, perkebunan dan agrikultur. Lalu bagaimana dengan pemerintah daerah? Mungkin bisa di next satu lagi. Nah, ini adalah pemerintah daerah yang telah mengadopsi GIS atau ESRI di dalam pemerintahannya. Di level pemerintah provinsi, tentunya salah satu klien terbesar kami adalah DKI Jakarta, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu ada pemerintah provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku. Untuk pemerintah kota, salah satunya yang terbesar adalah tadi Bu Indri Astuti ya dari pemerintah Kota Tangerang, Kota Pekanbaru, BP Batam, Bekasi, Depok, Surabaya, Mojokerto, dan Surakarta. Untuk pemerintah kabupaten, ada beberapa di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Pasuruan. Memang yang kami tampilkan di sini tentu belum semuanya, Bapak dan Ibu. Ada juga beberapa user kami di pemerintah daerah yang lain. Ini hanya beberapa sampel saja yang kami tunjukkan begitu. Next. Nah, sebelum masuk ke section selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang satu data Indonesia. Jadi ini adalah bagaimana sebuah program dari pemerintah yang membuat setiap data itu punya wali datanya, di mana atau data guardiannya. Statistik data itu memiliki data guardian di BPS, data finansial itu data guardiannya di Kementerian Keuangan, dan data geospasial itu guardiannya itu adalah di BIG gitu. Next. Oke, sekarang kita masuk ke sesi di mana implementasi informasi geospasial di Indonesia. Saat ini dasar hukum dari implementasi informasi ini ada 3, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama kali dasar hukum ini dikemukakan itu pertama pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Jadi di sini adalah yang biasa kita sebut sebagai UU IG, UU Informasi Geospasial. Ini tentang informasi geospasial itu apa, lalu dijelaskan lagi selanjutnya lewat Peraturan Presiden tahun 2014 nomor 27 tentang jaringan informasi geospasial nasional. Didetailkan lagi pada tahun 2021 melalui Peraturan Pemerintah nomor 45 tentang penyelenggaraan informasi geospasial. Jadi dasar hukumnya sudah ada, informasi geospasial itu apa, bagaimana membuat jaringannya, penyelenggaraannya seperti apa. Isi dari undang-undang itu mungkin secara highlight-nya di slide selanjutnya. Next lagi aja langsung ke, oke. Nah, secara highlight-nya adalah informasi geospasial, itu di level daerah sebenarnya pembuatan data geospasial itu harus memenuhi 3 fungsi. Jadi data geospasial tersebut harus pertama adalah tersedia. Jadi datanya ada dulu. Ketika data itu sudah ada, datanya dapat ditemukan. Jadi tersedia, dapat ditemukan, dan yang terakhir adalah dapat diakses. Tentunya 3 fungsi ini untuk stakeholder dan untuk masyarakat terkait yang membutuhkan data-data tersebut. Infrastrukturnya apa, Bapak dan Ibu, yang dibutuhkan? Yang pertama tadi mungkin Bu Kadis Kota Tangerang menyampaikannya dengan sangat baik. Kebijakannya, Bapak dan Ibu. Kebijakan kalau di level kota mungkin dari peraturan wali kotanya dan seterusnya. Nah, kelembagaannya seperti apa? Siapa di daerah tersebut yang menjadi wali data? Apakah di Kominfo-nya? Apakah di Bapedanya? Seperti itu. Untuk teknologinya di sini di undang-undang tersebut memang menyampaikan bahwa teknologi yang digunakan itu tidak harus dalam bentuk open source maupun software berlisensi ya. Jadi dibebaskan untuk yang penting adalah mengikuti teknologi yang terkini begitu. Nah, standarnya itu seperti apa? Di sini pemerintah daerah bisa menetapkan standar. Misalnya yang dilakukan di DKI Jakarta, mereka menetapkan standar peta rencana tata ruang wilayah itu ditampilkan di websitenya mereka.
Jadi yang menjadi referensi adalah website tersebut. Gitu. Lalu yang terakhir dan tidak kalah penting itu adalah sumber daya manusianya. Mungkin tadi Ibu Kadis sempat menyampaikan bahwa ada 85 sumber daya manusia yang mensupport Tangerang Live gitu ya, atau Smart City Tangerang. Itu juga merupakan sebuah perjalanan tentunya. Tidak mungkin ketika kita memulai sebuah inisiatif langsung 85, itu adalah perjalanan yang bertambah sedikit demi sedikit. Lama-lama kita bisa dapat mengoperasikan sistem yang dibangun dan memberikan dampak yang baik. Oke, next. Baik, ini adalah sebuah konsep gitu ya, Bapak dan Ibu, yang diamanatkan oleh undang-undang dan menurut kami bisa dibilang cukup ideal. Gimana kolaborasi GIS yang terdistribusi di pemerintah daerah itu tidak melulu harus misalnya dinas PU dia punya aplikasi sendiri, dinas tata ruang dia punya aplikasi sendiri, dinas lingkungan hidup dia punya aplikasi sendiri. Yang seharusnya terjadi adalah bagaimana kita menghubungkan. Tadi Bu Kadis juga sempat menyampaikan bahwa antar dinas itu harus berkolaborasi. Kita hidup sekarang di zaman kolaborasi Bapak dan Ibu. Memang kita sudah harus maju bersama. Bukan maju sebagai individual yang terlihat sendiri, tapi kita maju bersama sehingga kita bisa maju sebagai sebuah kesatuan. Di sini contohnya adalah misalnya yang menjadi GeoHub atau misalnya pusat dari satu kebijakan satu petanya di sebuah daerah itu adalah di Bapeda atau di Kominfo. Lalu bagaimana dengan dinas lain? Dinas lain juga memiliki hub, tapi mereka feeding data kepada portal utamanya. Jadi yang diakses oleh masyarakat atau yang diakses oleh stakeholder, investor, itu tidak lagi perlu mengakses ke dinas-dinas yang terpisah-terpisah. Dia hanya mengakses pada satu website, semua layanan ada di situ, sehingga dari situ pemerintah daerah dan stakeholders dapat mengakses seluruh layanan pemerintah. Yang mana hasil akhir yang tentunya kita harapkan adalah meningkatkan produktivitas dari daerah tersebut. Mungkin next. Baik, selanjutnya adalah tentang solusi GIS yang akan disampaikan oleh rekan saya, Wildan Rian Irvana. Terima kasih Mas Tian atas penjelasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di seksi sebelumnya tadi adalah mengenai undang-undangnya, mengenai regulasinya dan konsep secara tata ruang ataupun spasialnya, seperti itu. Nah kali ini bagaimana Bapak Ibu untuk memulai dari sisi geospasial ini di instansi ataupun di wilayah daerah Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Di slide ini kita bisa lihat ada beberapa solusi, diantaranya ada simpul jaringan dan portal satu data, seperti yang sudah disampaikan di sectionnya satu peta Tangerang tadi oleh Bu Indri. Di situ ada gambaran kompilasi dari beberapa aplikasi-aplikasi yang diterapkan ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan, diimplementasikan di masing-masing OPD. Nah, dari geoportal tersebut, fungsi dari satu data dan satu petanya di-provide oleh teknologi SJP data ini, atau solusi simpul jaringan dan portal satu data. Berikutnya ada beberapa solusi-solusi yang mungkin bisa jadi inisiatif dari pemerintah daerah untuk memulai dari sisi teknologi geospasialnya. Di antaranya ada sistem tata ruang, kemudian ada sistem informasi investasi yang mungkin relevan dengan dinas penanaman modal ya, seperti itu. Kemudian ada juga SIG Infra atau sistem informasi infrastruktur daerah yang mungkin nanti kaitannya dengan dinas PU seperti itu. Dan ada Simpeda dan Digital Twin. Simpeda ini terkait dengan pendapatan daerah yang nanti mereka mengelola aset-aset mereka, retribusi daerah itu dalam manajemen data geospasial. Jadi tidak hanya lagi kita manfaatkan data-data yang sifatnya tabular ataupun informatif infografis saja, namun kita bisa mengetahui di mana lokasi-lokasi yang potensial untuk kita tingkatkan PAD-nya atau kita tingkatkan retribusinya, seperti itu. Lalu ada digital twin terakhir untuk merepresentasikan apa yang menjadi real world di dalam kota atau kabupaten kita, seperti itu dalam bentuk 3 dimensi. Next. Nah ini adalah salah satu solusi contoh dari simpul jaringan dan portal satu data
tadi sudah dicontohkan ya real use case-nya, mungkin bisa di next. Ada dari next, sorry Mas. Nah, ada beberapa contoh dari level provinsi, itu ada di DKI Jakarta, mereka menamakannya sebagai Jakarta 1. Kemudian ada dari Kota Tangerang, yang sudah disampaikan oleh Bu Indri tadi. Kemudian ada juga dari pemerintah Kota Bontang dari level kabupaten, dan pemerintah Kabupaten Bogor. Singkat cerita, di sini dalam membangun simpul jaringan ini tidak dalam waktu singkat. Jadi butuh proses seperti yang disampaikan oleh Mas Tian tadi, bertahap. Dari yang tadinya mungkin 1-2 OPD yang mengaplikasikan, lalu di tahun berikutnya, tahun seterusnya itu meningkat menjadi sekitar 40 OPD ya tadi dari Kota Tangerang, seperti itu. Sama halnya dengan Provinsi Jakarta juga sama, untuk pengimplementasiannya juga bertahap dari tahun ke tahun, seperti itu. Lalu untuk di pemerintah Kota Bontang, di sini di level kota ini mereka memanfaatkan teknologi geospasial atau GIS ini untuk mengelola informasi musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Nah, sedikit cerita tentang pemerintah Kota Bontang ini. Di masa pandemi kemarin, kegiatan-kegiatan fisik kita di lapangan itu memang dibatasi ya. Kita tidak boleh berkumpul lebih dari jumlah yang ditentukan, kemudian kita tidak boleh membangun sebuah forum yang offline seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan adanya teknologi geospasial yang terintegrasi secara web GIS ini, pemerintah Kota Bontang memfasilitasi musyawarah rencana pembangunan dari level desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota itu bertahap dan berjenjang dengan adanya sistem ini. Jadi mereka kumpulkan polling informasi apa yang dibutuhkan mulai dari level desa hingga kabupaten dan kecamatan, itu akan informasinya terangkum dalam satu dashboard, dan itu akan menentukan kebijakan dari pimpinan daerahnya. Ternyata setelah ditelusuri, daerah sini memerlukan tindakan apa, seperti itu, dan seterusnya. Itu dalam satu rangkuman informasi yang utuh. Berikutnya, di sini sistem informasi geografis yang terkait dengan infrastruktur daerah atau SIG-Infra, kita bisa manfaatkan teknologi geospasial ini untuk memberikan gambaran infrastruktur di daerah kita, aset-aset daerah. Kemudian apa saja yang menjadi concern oleh pimpinan daerah ataupun masyarakat itu sendiri, kondisi dari infrastrukturnya seperti apa, kemudian ada pembangunan ataupun ada rehabilitasi dari aset tersebut, kita bisa tampilkan dalam satu layanan, dalam sebuah web GIS atau dashboard ini. Dan tentunya aspek yang paling penting adalah lokasinya di mana, sehingga nanti arah pembangunan daerah, kemudian arah prioritas untuk kita melakukan kegiatan itu akan terukur secara data. Jadi nanti ketika ada Bapak Wali Kota atau Bapak Bupati misalnya sedang kunjungan kerja ya, ataupun sedang perjalanan dinas di wilayah mereka, oh di wilayah sini tuh sedang ada pembangunan ini, update-nya seperti apa. Bapak, Ibu, atau Wali Kota dan Bupati itu tinggal mengakses melalui smartphone mereka, atau mengakses melalui tablet misalnya seperti itu ya. Sehingga tidak perlu lagi stafnya untuk mengulik-ngulik datanya, membuka komputernya, seperti itu. Cukup mengaksesnya melalui perangkat device mereka yang lebih kecil, seperti itu. Next. Kemudian ada juga solusi terkait dengan tata ruang. Di sini singkatnya adalah kita dapat mengelola rencana ataupun kita bisa memvisualisasikan hasil dari peraturan atau rencana detail tata ruang maupun rencana wilayah kita, RDTR dan RT/RW-nya, kita terjemahkan ke dalam sebuah peta yang memiliki informasi detail di dalamnya. Sehingga kita akan dari dua sisi ya, dari sudut pandang stakeholder maupun sudut pandang masyarakat sebagai pengguna dari aplikasi ini nanti bisa memanfaatkan ketika kita ingin melakukan usaha ataupun investasi misalnya seperti itu ya, di wilayah tertentu, apakah zona yang akan kami tuju itu sesuai dengan apa yang kita ingin usahakan di situ, seperti itu. Pun kita bisa mengoverlaykan ataupun menambahkan data-data indeks seperti
ITBX ya, kalau mungkin dari Bapak Ibu ada yang dari tata ruang. Nah di situ kita bisa melihat zona-zona mana saja yang diizinkan, ataupun zona-zona yang diizinkan dengan syarat terbatas, ataupun dengan syarat tertentu. Kemudian ada juga zona yang dilarang, misalnya zona-zona yang dilindungi. Nah itu kita bisa tahu lokasinya ada di mana melalui sistem informasi tata ruang berikut. Mungkin di next ada beberapa contoh videonya. Nah ini yang diterapkan di daerah di DKI Jakarta terkait dengan tata ruangnya. Next. Ini untuk contoh aplikasinya secara screen record ya, mungkin nanti bisa di next aja. Berikutnya solusi tentang investasi daerah. Nah, di sini mungkin kaitannya bisa dengan dinas penanaman modal, kemudian Bapeda seperti itu ya, yang mengurusi perizinan tentang penanaman modal. Nah, dari sisi atau point of view pengusaha misalnya ataupun investor, kita ingin mengetahui di mana lokasi-lokasi yang potensial untuk kita melakukan usaha. Komoditasnya ada apa saja, kemudian infrastruktur penunjangnya di sekitar situ ada apa saja, itu kita bisa mengetahui, sehingga bisa memudahkan para investor tersebut untuk menentukan keputusan mereka seperti itu. Nah ini kita juga bisa tampilkan dan kita bisa kompilasi dalam satu informasi geospasial di dalam portal geospasial seperti itu. Next. Berikutnya mungkin ini sempat disinggung oleh Bu Indri tadi dari Kota Tangerang, itu mengenai sistem pendapatan daerah. Di sini kita bisa melihat persebaran dari titik-titik retribusi daerah kita. Dari perparkiran, kemudian dari usaha restoran misalnya, dari billboard yang itu titiknya akan tersebar tidak tertentu ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa mappingkan, kita lihat lokasi-lokasi di mana saja dan kita bisa berikan informasi atribut di dalamnya, informasi pajaknya sekian, kemudian kita bisa lihat potensi dari pendapatan daerah kita itu seberapa. Yang sudah terbayarkan itu sekian, yang belum terbayarkan sekian, itu akan bisa kita lihat potensi pendapatan daerah kita. Nah itu nanti akan menjadi concern oleh Bapak atau Ibu Wali Kota ataupun Bupati, seperti itu ya, untuk mengetahui potensi-potensi yang masih terpendam di dalam ataupun masih belum tergali di dalam daerah mereka. Itu kita bisa bantu untuk bangun solusinya dalam sistem informasi manajemen pendapatan daerah. Next. Nah, berbicara mengenai digital twin di sini mungkin tadi sudah sempat dipresentasikan oleh Pak Amri di sesi sebelumnya. Di sini kita bisa merepresentasikan data-data real world kita ke dalam data digital. Spesifiknya adalah data 3 dimensi. Nah, di sini kita bisa manfaatkan untuk keperluan regulasi, keperluan analitik, seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya di daerah tertentu, di sini, di Provinsi Bali. Orang ingin membangun sebuah bangunan, itu tidak boleh melebihi pura, misalnya seperti itu. Nah, itu kita bisa analitik di dalam sistem atau informasi digital twin ini. Sehingga kita bisa atur regulasinya, kita usulkan peraturan daerahnya, sehingga siapapun investor ataupun developer yang ingin membangun di daerah mereka, mereka harus tunjukkan dari sisi perencanaan mereka, digital engineering-nya mereka harus tampilkan dan mereka harus memenuhi regulasi tersebut untuk mendapatkan izin membangun properti mereka, seperti itu kurang lebih. Next. Dicepetin aja Mas, sip. Di sini ada solusi-solusi lain yang mungkin mendukung pemerintah daerah dan ini lebih ke supporting ya dari beberapa solusi utama tadi. Next saja. Ada terkait dengan ekonomi, kesehatan lingkungan, dan mitigasi bencana dan keadaan darurat. Nanti detailnya Bapak Ibu bisa kontak dengan kami. Ada katalog yang bisa dimanfaatkan untuk pemerintah daerah terkait dengan solusi-solusi geospasial. Mungkin seperti itu. Langsung next saja Mas ke bagian akhir. Lagi next. Mau di next saja Mas. Nah ini ada sedikit lagi. Ya, silakan Mas Tian. Baik Bapak dan Ibu, mungkin saya sedikit menambahkan terakhir
sebelum kami menyelesaikan sesi presentasi ini. Jadi sesi ini akan diakhiri dengan nanti kami akan memberikan sebuah QR begitu. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang paket-paket atau produk dari Esri Indonesia. Mungkin tadi Bapak dan Ibu melihat penjelasan Bu Kadis gitu ya, membangun satu peta, ada berapa ratus data, ada berapa ribu peta dan service, dan bisa berkolaborasi antar lembaga. Itu dibangun tidak dengan membeli pelayanan kami secara berulang. Atau maksud saya tidak berarti dengan satu peta itu adalah sesuatu yang harus dibayar gitu ya. Tapi yang dibeli adalah sebuah platform. Di mana platform tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk dapat membuat peta sebanyak-banyaknya sesuai dengan tentunya batas dari servernya Bapak dan Ibu. Jangan sampai Bapak membuat peta dan aplikasi servernya yang penuh gitu. Nah, di sini ada dua produk kami. Yang pertama adalah RJS Online, yang ini sifatnya adalah software as a service, di mana itu data dan aplikasinya itu tersimpan dalam cloud, dan itu aman ya Bapak dan Ibu, karena memang Esri sendiri sudah mengikuti standar security dunia, dan ini di-manage langsung oleh Esri Incorporation dari US. Lalu yang kedua, jika Bapak ingin personalize atau misalnya ingin di-install dalam environment Bapak dan Ibu, itu ada package RJS Enterprise. Begitu.